Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 pembelajaran ke-6. Ayo berdiskusi. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu, apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Ya, kemarin sudah belajar banyak ya. Wujud benda berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah padat, pintar. Terus apa? Yang kedua adalah cair. Yang ketiga adalah gas. Coba yang padat memiliki sifat apa ya kemarin ya? Dapat digenggam. Selain itu, apalagi? Tidak mudah berubah bentuk ya. Lalu kalau yang cair memiliki sifatnya apa? Tidak dapat digenggam, berubah sesuai wadahnya ya. Lalu kalau yang gas sama ya dengan yang ini ya, tidak dapat digenggam, berubah sesuai wadah. Contohnya coba. Contoh benda padat. Meja, kursi, buku, lalu apa lagi? Pensil. Seperti itu contohnya. Lalu yang benda cair contohnya air, sirup, minyak, lalu apa lagi? Bensin, solar, dan sebagainya. Kalau yang benda gas contohnya apa saja? Udara, asap, lalu apa lagi? Yang kita hirup ini namanya apa? Oksigen. Ya, pintar. Nah, itu contohnya itu ya. Yuk kita lanjut dulu. Ayo mengamati, lakukan secara berkelompok. Pilihlah suatu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Ya. Ini Pak Guru sampaikan saja ya, beri contoh saja langsung. Nah, misalkan tulis dulu bendanya. Misalkan sini buku, lalu air, misalnya ada meja, kursi, minyak goreng, udara. Misalkan ini ya, 6 saja dulu. Nama bendanya buku, bahan pembentuknya buku itu dari kertas ya. Kertas. Wujud bendanya padat. Fungsinya untuk menulis, bisa untuk menulis. Nah, untuk dibaca juga bisa ya. Air, bahan pembentuknya berarti air. Wujud bendanya cair. Fungsi air untuk apa? Coba. Untuk minum, bisa apalagi mandi dan lain-lainnya, masih banyak lagi ya. Meja, bahan pembentuknya
kayu, wujud bendanya padat. Fungsi bendanya meja untuk meletakkan sesuatu ya. Meletakkan sesuatu, misalkan di atasnya ya. Kursi sama seperti meja ya, kayu, wujud bendanya padat. Fungsinya untuk duduk ya, untuk duduk. Lalu minyak goreng, bahan pembentuknya adalah minyak goreng misalkan dari kelapa sawit misalkan ya, bisa ya. Wujud bendanya berarti cair. Fungsinya untuk menggoreng atau memasak ya. Nah, seperti itu. Udara, bahan pembentuknya berarti ya udara ya. Wujud bendanya gas, wujud bendanya gas. Fungsinya untuk bernapas ya, misalkan untuk bernafas, untuk bagi makhluk hidup ya. Ini contohnya saja, jelas ya. Ya, lanjut. Tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Manfaat benda beraneka wujud ya. Manfaatnya berarti manfaat benda beraneka wujud yaitu benda cair, misalkan benda cair, contohnya air. Air dapat dimanfaatkan manusia untuk minum, mandi, mencuci. Lalu ada benda padat, contohnya meja dan kursi, dapat digunakan untuk belajar di sekolah ya. Bisa ya, kita akan menggunakan meja dan kursi untuk belajar di sekolah. Lalu ada benda gas. Benda gas contohnya oksigen ya. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Nah, itu contohnya ya. Tahu ya, jelas ya. Nah, ya, kita lanjut. Ayo berlatih. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Belum pernah ya. Lalu lanjut. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram ditulis dengan kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kilo dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Ini ada timbangan ya. Ini timbangannya menunjukkan ons, ini gram, dan ini gram ya. Perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilo gula ini ya sama dengan 10 ons. 1 kilo 10 ons. Yang 2 menunjukkan bahwa 1 kilo beras ini ya sama dengan 1000 gram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Yang ketiga menunjukkan bahwa 1 ons tepung sama dengan 100 gram. Ya, jelas ya. Coba tentukan satuan berat yang tepat. Berat Udin adalah 30 kilo ya. Ibu membeli telur seberat 1 kilo. Berat cincin ibu adalah 3 gram. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram.
Lalu ibu memasak bawang seberat 100 apa coba? Kilo, ons, atau gram? Berarti berapa? Gram ya. Kalau 100 on banyak banget. Mau 100 kilo juga banyak sekali ya. Ya, jelas ya. Yuk kita lanjut dulu. Mari berlatih. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Lakukan sebagai kegiatan sebagai berikut. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergantian ya. Lalu catatlah hasil di dalam tabel. Urutkan berat benda mulai dari yang teringan hingga yang terberat ya. Berarti yang paling berat sampai yang teringan ya. Misalkan kita acak ya, acak dulu. Yang pertama misalkan Andi. Lalu yang kedua Budi. Yang ketiga namanya Siti misalkan ya. Lalu Badu. Lagi Dayu. Sebagai Lintang misalkan itu ya. Lalu kita tulis berat badannya, misalkan ini 40 kilo, Budi 35 kilo, Siti misalkan 30 kilo, Badu 37 kilo, Dayu misalkan 30 kilo, Lintang misalkan 30 kilo. Nah, nanti kalian urutkan ya. Mudah ya, berarti yang paling ringan yang ini dulu ya, 30, lalu 35, 37 dan 40. Bisa ya, mudah ya. Ya, lanjut yuk. Ayu mengamati Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun, Lani anaknya sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman kelompokmu, ya. Lalu lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Yang mana coba? Rendah hati, ya. Oh, ya maaf. Ya. Nah, rendah hati. Lalu cukupnya. Nah, cermat, berbagi, dan hemat ya, dan hemat ya. Kalau mubazir itu sukanya mubah ya, ambil makanan banyak sekali ternyata tidak habis. Nah, itu mubazir. Pelit tidak suka memberi ya. Boros ya, boros itu ya apa-apa dibeli. Misalkan kamu punya uang 50.000 dalam sehari langsung habis. Nah, itu boros ya. Berlebih-lebihan itu mirip sama mubazir ya, mengambilnya itu banyak-banyak ya. Kalau sombong ya itu sifat yang tidak baik ya. Nah, jelaskan pilihanmu di depan kelas. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapatmu ya. Kalau kita tulis ya, mengapa sikap sederhana penting untuk kehidupan sehari-hari? Dengan sederhana kita akan lebih bersyukur ya, lebih menghargai uang, waktu, nah ya, uang, waktu, dan kesehatan ya juga ya. Selain itu, dalam agama juga diajarkan untuk hidup sederhana sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Nah, itu bisa ya.
Diskusikan bersama temanku. Diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah dalam bentuk cerita ya. Contoh kehidupan sehari-hari tentang sikap sederhana. Misalkan Dayu adalah anak dari seorang yang beradab. Namun Dayu tidak suka memakai baju atau pakaian yang mahal. Dayu lebih senang menggunakan pakaian yang pantas dan bersih. Nah, misalkan seperti itu ya. Lanjut. Pilihlah cerita dari anggota kelompokmu yang dinilai paling bagus. Cerita yang menggambarkan kehidupan sederhana. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Ya, ini karena PJJ ya. Pak Guru udah beri contohnya satu. Ya, kita lanjut. Ayo berlatih. Kamu telah belajar sikap sederhana, kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur. Berilah tanda centang sesuai jawabanmu. Ya. Saya telah mengerti arti hidup sederhana. Sudah tahu ya. Nah, saya telah menerapkan hidup sederhana. Ya, insya Allah sudah ya. Keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Ya, insya Allah sudah ini. Saya merasa nyaman dengan hidup sederhana. Ya, setuju ya. Saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Nah, setuju. Ya. Nah, sampai sini jelas ya. Sekian saja dari Pak Guru untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.